Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Abdul Baqi dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir Al-Quran dengan judul pengertian tafsir terjemah dan takwil, perbedaan tafsir terjemah dan takwil. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian tafsir secara etimologi. Kata tafsir berasal dari kata al-fasru yang berarti jelas dan nyata. Dalam lisan Al-A'rab, Ibnu Mansur menyebutkan al-fasru berarti membuka tabir, sedangkan at-tafsir artinya menyibak makna dari kata yang tidak mengerti. Dari definisi tafsir secara etimologi itu, maka tafsir bisa dimaknai membuka tabir untuk sesuatu yang tak kasat mata, dan juga berarti menyikap makna kata. Yang kedua, tafsir adalah berbagai aktivitas yang berupaya menyikapi makna yang paling jelas dan tepat di antara makna yang dimuat oleh teks lafadz ayat Al-Quran, sehingga berfungsi sebagai penjelas pesan Allah. Secara istilah dan terminologi, pengertian tafsir ini cukup banyak memberikan definisi, di antaranya Abu Hayyan Al-Bahru. Ini mengartikan tafsir yaitu ilmu yang membahas tentang bagaimana mengucapkan lafadz Al-Quran, madlulnya, hukum-hukumnya yang baik bersifat tunggal atau dalam untaian kalimat, dan makna-maknanya yang terkandung dalam tarkib, serta segala terkait dengan itu. Terjemah ini mungkin sulit dipahami oleh kalangan mahasiswa. Mungkin oleh karena itu, saya beri penjelas biar mudah dipahami. Yang pertama, disebutkan bahwa tafsir itu adalah ilmu yang membahas bagaimana mengucapkan lafadz Al-Quran. Ini berarti ilmu tafsir itu mencakup juga ilmu qiraat yang begitu banyak riwayatnya serta berbeda dengan cara penyampaiannya. Dan perbedaan qiraat itu memang pada bagian tertentu kami bisa melahirkan perbedaan makna dan hukum. Yang kedua, madlulnya. Yang dimaksud dengan madlulnya di sini adalah ilmu bahasa Arab yang berbentuk tiap lafadz itu. Yang ketiga, hukum-hukumnya secara tunggal dan dalam untaian kalimat. Maksudnya hukum dari tiap lafadz baik ketika tunggal alias berdiri sendiri ataupun ketika berada dalam suatu kalimat. Dan itu terkait dengan ilmu shorof, ilmu i'rab, dan ilmu bayan, dan ilmu badi. Yang keempat, makna-maknanya yang terkandung dalam tarkib. Yang kelima, hal-hal yang terkait termasuk di dalamnya itu ilmu nasah mansuk, asbabun nuzul, dan lainnya. Ulama Az-Zahi Al-Burhan fi Ulumul Quran dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulum Al-Quran mendefinisikan tafsir sebagai ilmu untuk mengenal kitabullah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum-hukum serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Dengan menggunakan definisi ini, setidaknya kita bisa mencatat bahwa tafsir itu mempunyai 4 pembahasan. Yang pertama, mengenal sosok Al-Quran dengan segala sosok profilnya. Yang kedua, mendapatkan penjelasan makna dari tiap-tiap ayat. Yang ketiga, mengenali hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, menemukan hikmah-hikmahnya. Selanjutnya, menurut Syekh Thohir Al-Jazairi, dalam At-Taujih, tafsir pada hakikatnya
ialah menerangkan maksud atau lafadz yang sukar dipahami oleh pendengar dengan uraian yang lebih memperjelas pada maksud baginya, baik dengan menemukan sinonimnya atau kata yang mendekati sinonim itu, atau dengan mengemukakan uraian yang mempunyai petunjuk kepadanya melalui suatu jalan dolalah. Yang selanjutnya adalah perbedaan dan persamaan tafsir, terjemah, dan takwil. Yang pertama, terjemah berbeda dengan tafsir. Pada umumnya memahami istilah terjemah itu bukan penjelasan. Pengertian terjemah secara istilah yang kebanyakan kita pakai adalah alih bahasa. Yang kedua, takwil berbeda dengan tafsir. Takwil berasal dari kata awwala yu'awilu yang berarti al-maruja, yaitu tempat kembali. Menurut Tamam Usama mengatakan bahwa takwil berarti interpretasi atau memalingkan makna ayat Al-Quran dari kemungkinan makna lain. Yang ketiga, terjemah bagian dari tafsir. Ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa pada dasarnya terjemah itu adalah tafsir juga. Sebab gelar yang disandang oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an adalah turjumanul Quran alias penerjemah Al-Quran. Padahal yang kita ketahui beliau bukan penerjemah atau translator Al-Quran dari bahasa Arab dari bahasa lain sebagaimana yang kita kenal. Yang keempat, takwil sama dengan tafsir. Pendapat pertama menganggap bahwa takwil itu sinonim dengan tafsir. Artinya menurut mereka tafsir adalah dan takwil itu bermakna sama aja. Setidaknya para ulama klasik cenderung menyamakan antara keduanya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.